testologi. Kajian sebentar datang, nyatat sikit, nanti seminggu 2 bulan lagi datang lagi ya. Kalau mencatat masih mending. Kalau masuk kiri keluar kiri, masuk kanan keluar kanan, sama aja. Ini caranya. Cara belajar yang diajarkan Allah. Ngasih contoh malaikat rasul yang paling hebat di kalangan malaikat. Siapa? Jib? Rasul yang paling hebat di kalangan manusia siapa? Muhammad Rasulullah. Kan senang dinisbatkan Muhammad Rasulullah kayak gini ya. Tandanya apa ini? Ilmu itu mulia. Ayat da'i man la yuhsinu. Dinisbatkan menganggap diri, mengatasnamakan diri berilmu walaupun dia enggak pantas dikatakan alim. Itu hebatnya ilmu itu, mulia, bukti itu. Kafa bil ilmi syarafa ayyadda'i man la yuhsinu wa kafa bil jahli dzam ayyatabarra man huwa fi. Kayak syekh ulanya padahal bukan syekh, abol ya kan? Nggak lucu, iri dengki lah, nggak lucu dia. Coba kalau nggak dengki, lucu kan? Lucu? Iya tidak, lucu kan? Lucu kan? Lucu. Kalau orang dengki, mana pula syekh. Kalau syekh gagah dia, banyak duitnya. Ada mobil dan kebun dia kayak pendeta. Pendeta banyak duitnya ya. Bagus kah? Tidak semua. Saya itu 3. Ini kamu bicara pakai apa nih? Pakai dengkul ya? Saya itu 3 pengerti. Orang tua. Ada 1, 2. Betul syekh. Wa abuna syekhun kabir. Apa artinya tuh? Siapa yang ngomong itu? Wa abuna syekhun. Sedangkan bapak kami adalah orang yang sudah tua. Siapa itu? Dalam apa kamu dengar itu? Di kisah apa itu? Kisah 2 putri Nabi yang menjadi cikal bakal istri Nabi Musa, yang ditolong oleh Nabi Musa meminumkan kambing-kambingnya ketika dia menunggu antrian para lelaki-lelaki jago meminumkan kambing. Mau kamu diceritain sedikit kisah ketika Nabi Musa terusir, bukan terusir, takut melarikan diri, habis menabok mati Kipti, seorang Kipti yang bertengkar dengan salah satu Bani Israel. Yahudi. Terus gimana? Kipti itu sukunya Fir'aun, pribuminya, orang pemuda setempat. Ya kan? Ditabok mati. Dalam surah apa itu ditabok mati? Al-Qasas. Ditabok mati. Terus Masya Allah, ini perbuatan iblis ini. Aku berlindung kepada Allah dari pekerjaan mematikan. Kemudian minta ampun Nabi Musa, maka diampuni oleh Allah. Karena nggak sengaja menabok mati. Ya, padahal sebenarnya melerai. Karena bandel kali yang dilerai, karena merasa pribumi kali, Kipti kali, sesuku sama Fir'aun kali. Sementara yang melerai adalah
jajahan cuman. Bani Israel kan dijajah oleh Firaun, dijadikan budak. Anak perempuan disembelih, anak laki-laki disembelih, anak perempuan dibiarkan. Semua laki-laki disembelih kecuali Nabi Musa yang selamat. Karena wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu daya, sementara kami juga bikin tipu daya. Maka kami adalah si tukang tipu daya yang ulung. Khairul makirin, penipu daya yang paling oke, mahir. Allah punya sifat makir. Boleh disebut makir Allah? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petinggi. Kenapa Allah punya sifat makir? Siapa tahu? Menunjukkan apa? Dulu pernah ngomong samamu, tapi kamu lupa. Ya, sifat makir tidak berhak, tidak layak untuk Allah. Kenapa? Karena makir itu sifat jelek. Bagus. Tapi kok ada? Hanya untuk orang kafir. Meninggikan sifat Allah yang lebih mulia, yang layak untuknya. Bahwa dia Allah tidak berhak untuk dikelecehin. Kalau Allah ditipu, Allah balik nipu. Tapi kalau tidak nipu kalian, Allah nggak nipu-nipu. Apa kamu? Dengarin. Aku dari makan. Beradab dong. Ini apa ini? Iya. Makan. Kan dikasih makan nggak mau lah. Ami itu sesekali marah, sesekali sayang. Sayang apa tadi? Sayang kalian goblok. Capek-capek duduk lama-lama, sekolah. Kok kamu yang makan ini, yang disuruh makan sini? Nggak bisa ini. Kasih satu dulu sekali. Janganlah, untukmu satu. Kalau satu ya satu. Dah, bagi. Ya. Sayang. Masa 7 tahun di sini mana Muhammad Rasulullah nggak tahu? Duku kamu? Ini loh. Coba sini. Mana? Nanti bagi ya. Awas nggak bagi. Tabok sekali. Gak preman dulu Amin. Ini ada ayat ini. Kenapa kamu mainkan? Bismillah ini ayat ini. Di surah apa Bismillah itu? Hah? Surah Fatihah. Surah Namalah. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa sekonyong-konyong kan? Iya, kodok. Ada Hud. Majriha wa mursaha. Nggak ada Rahmanirrahim. Ini Rahmanirrahim sini. Iya kan? Kenapa? Ada kodok? Kodok untuk Asia. Boleh lah. Lumayan. Iya. Ambil dulu, pandai dulu waktu SD. Bikin kodok ini. Cuma lupa sekarang. Ada lagi burung bangau. Pakai gini. Gini dia. Mana cara? Siapa bisa itu? Bikin kodok, bikin bangau. Persis kayak burung. Begini. Pesawat juga gini. Pandai dari dulu pandai pun. Sekarang lupa. Karena banyak Al-Quran sini. Al-Quran banyak kali. Kapal juga bisa. Apapun enggak bisa. Bisa semua. Tapi karena banyak hafalan, banyak lupa. Masjid bisa. Apa yang nggak bisa? Semua orang bisa. Kalah bukan?
Kena tipu kamu. Sama dengan ini. Kami teringat dengan bisa semua itu. Dalam Al-Quran, Allah bilang apa? Kami jadikan Al-Quran ini tibyan. Wa anzalna Al-Quran tibyan likulli syai'. Apa artinya? Kami menjadikan Al-Quran sebagai tibyan. Sebagai penjelas segala sesuatu. Bagaimana cara memahami kamu? Ngajarnya kamu. Ngasih nggak mau, makan enak aja mau. Jadi nggak terapa mi jadinya. Nggak bisa meredakan emosi mi. Kalau dikasihkan masih bisa reda ya. Apa tuh? Apa? Ayat apa itu? Wa anzalna 'alaikal qur'ana tibyanan likulli syai' la'allahum. Apa artinya? Kami jadikan, kami turunkan Al-Quran kepadamu itu sebagai tibyan. Apa tibyan? Penjelas. Apa tibyan? Penjelas. Yang menjelaskan segala sesuatu. Kira-kira menurut akalmu gimana mencernakan ini? Mana kami ajarkan kamu? Al-Quran ini sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Udah. Habis. Udah. Ambil, Mak. Biar dia tidak ambil lagi. Pak sini. Bukan. Jangan kamu ambil lagi. Kalau kamu ambil semua tidak dikasihkan sama kamu ya. Biarkan aja kayak gitu. Kamu tidak boleh berdiri lagi. Harus gitu sedikit, tegas ya. Kalau tidak kamu makan Ami ini. Kecil-kecil aja kamu makan Ami. Apalagi kamu besar dari Ami ya. Ini besar dari Ami kamu makan. Apa maksud makan di situ? Pengertiannya apa? Apa pengertiannya dimakan? Kayak ondel-ondel, bisa diatur, bisa dikelecehin. Nah, itu dimakan maksudnya. Dah, habis. Apa maksudnya Al-Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu? Apa segala sesuatunya? Apa pengertiannya? Bagaimana caranya memahami kamu? Segala sesuatunya itu ada dalam Quran. Bisa? Bagaimana cara mencangkok jeruk nipis? Ada dalam Quran? Ada enggak? Ada dalam Quran. Bagaimana bikin HP? Ada dalam Quran? Ada. Namanya likulli syai'in. Tibyan likulli syai'. Bagaimana cara bikin bakso mie ayam? Dalam Quran ada? Ada. Bagaimana supaya gendut? Ada dalam Quran? Ada. Bagaimana cara bikin kertas? Ada dalam Quran? Bikin rendang? Ada dalam Quran? Ada. Bagus. Siapa yang bilang ada bagus? Berarti sesuai dengan Quran. Bagaimana caranya? Ah? Berapa? Apa tuh? Ada dalam Quran. Bagaimana bikin mie ayam? Ada dalam Quran. Rendang ada dalam Quran. Bikin baju jubah kayak kuning-kuning bisa. Bagaimana bikin lobe bisa dalam Quran. Memangkas dalam Quran ada. Apa caranya? Ada ayatnya yang mengatakan. Ya, penasaran kamu kan? Memang kami pancing kamu dulu. Biar otakmu itu memancing. Nangkap ikan. Caranya, akan kamu ambil lagi. Apa itu? Nipu ya lah, makanya tertipu jadinya. Ya caranya Jung. Bagaimana ngajar tajwid? Ada dalam Quran. Itu udah jelas ya. Bikin innova. Bikin rumah. Caranya gimana? Pernah sekali terjadi. Siapa ini? Ada seorang syekh, si orientalis, orang yang belajar Al-Quran, tujuannya mencari kelemah orientalis ini, barat. Dia mau menjatuhkan seorang syekh. Syekh siapa yang lupa nih ya? Ada, dikisahkan oleh Abul Munzir malah lagi.
Abul Munzir siapa? Dzulakmal. Apa katanya? Tujuannya pengen mau menjatuhkan Syekh. Ternyata dia malu habis itu. Apa katanya? Di dalam kitab sucimu Al-Quran mengatakan wa anzalnal Quran wa anzalna ilaikal Qur'ana tibyanan likulli syai'in. Kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad sebagai penjelas terhadap segala sesuatunya. Menjelaskan segala semua. Semoga kamu berpikir kan. Kan itu kata Quranmu kan dalam ayat itu ada surah apa itu? Surah Nahl ya. Surah apa ya? Coba tengok Nahl ada enggak? Tibyanan likulli syai'. Ya, surah An-Nahl itu. Ambil Quran sini. Ya. Ya, tibyan. Bagaimana cara pemecahan samamu? Coba. Coba aku pecahkan sekali-sekali. Syekh sudah memecahkan dulu. Ami dapat ilmu dari Ustazuna Dzulakmal. Ami pun kemarin heran juga kok bisa ya Al-Quran sebagai, sehingga si orientalis sangat bersemangat dia mau menang, merasa menang. Ternyata malah malu-maluin. Dalam Quran itu semuanya ada dijelaskan. Tibyana likulli syai'. Surah An-Nahl. Mana ya? Boleh mencari sebentar. Mana ya? Tibyanan. Kalau nggak ada gimana? Malu-maluin lah Mi ya. Jadi kata si Syekh, melanjutkan sambil nyari ya, boleh ya untuk penghemat waktu ya. Apa Mi wala Mi tadi Mi? Wa anzalna ilaika, setiap apa deh? Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali fas'alu ahla zikri habis itu. Ya. Itu bayina lahum ada intahris Jadi apa kata si Syekh tadi? Ya kan? Ini dia ayat ampe-ampe. Bil bayin wa dzikr litubayyana lin-nasi. Satu lagi enggak, itu ada lagi, satu lagi bukan itu bunyinya. Sedikit lagi. Jadi coba jelaskan kepadaku kalau memang Al-Qur'anmu benar. Bagaimana cara bikin yang kita makan sekarang? Waktu itu dia di dalam restoran bintang 5. Coba kamu terangkan kepadaku bagaimana cara bikin yang kita makan sekarang, rendang Padang. Ya, rendang Padang ya. Ada rendang Padang di luar negeri, tempat Syekh. Apa jawab Syekh lagi? Oh ya, di dalam Al-Quran itu jangan kamu baca itu aja, tapi baca juga fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Yang tahu siapa? Yang kita makan ini siapa? Koki apa itu? Ahli masak. Koki. Kayak kamu koki mie ayam sama bakso ya. Abimu tapi bukan kamu. Ya kan?
Hai koki, tukang rendang, jelaskan kepada si Buyuang ini, si orientalis Buyuang, bagaimana cara bikin supaya enak. Ya, sini kamu sini. Belajar kamu di sini di dapur. Ya. Di tempat masak. Udah diajarin. Setelah pandai, apa aku bilang? Al-Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu. Tanya aja ahlinya. Ada dalam Quran ahli-ahli itu. Ahli agama ada, ulama dia. Ahli masak, koki dia. 43 ya. Mana? Yang 43 itu. Litubayyina linnas udah. Ini ada juga litubayyina linnas. Kami turunkan kepadamu Al-Quran az-zikra itu Quran. Kepada manusia menjelaskan segala sesuatu, ya, agar mereka berpikir. Ada lagi yang lebih pas, litubayyina tibyanan likulli syai'. Ada lagi, tapi suratnya Ami meragukan. Nanti akan ada nanti. Kemarin masih kami tengok. Tapi karena kebanyakan yang mau dihafal, makin banyak dihafal, makin lupa. Supaya nggak lupa lagi, nggak usah ngafal lah kamu, ya kan? Supaya nggak lupa kamu gimana? Nggak usah menghafal jadinya kan? Begitu. Semakin banyak semakin banyak pula kesempatan untuk lupa. Kemungkinannya masih banyak lupa. Itu penyakitnya hafal. Semakin banyak dihafal, semakin banyak Surah apa kita baca sekarang nih? Ya. Siapa sakit ya? Katanya sakit. Masya Allah. Ya khafuna. Mana kamu? Kok ribut-ribut aja kamu? Udah hilang rasa apamu? Adabnya. Nggak mesti kalau Amik nggak ngomong kamu ribut, ya kan? Masa ngomong terus? Capek lah. Surah apa kita baca? Surat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam kan boleh. Yang penting indah. Apa kata Ustaz Zaid semalam? Ya. Hiasilah Al-Quran dengan sewajarnya, dengan keindahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidak berlebihan, tidak pula berkekurang. Umat Nabi Muhammad wasaton. Surah apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Apa artinya? Al-Baqarah
Kami jadikan kalian ini sebagai umat yang pertengah. Ini enggak pertengahan kamu nih, meleceh kamu nih. Tafrid ini. Kayak gini nih tafrid enggak pertengahan ini. Meremeh-remehkan acara belajar ini. Kayak gini. Mana ada orang belajar kayak gitu? Terus terang aja. Kayak kalian-kalian ini. Umatan wasatan apa artinya? Umat yang pertengahan. Tidak terlalu hulu kayak orang sufi menyembah-nyembah sujud cium-cium telapak kaki. Tidak juga mengkleceh-kleceh guru kurang ajar. Bukan guru kurang ajar, tapi murid yang sedang-sedang, tengah-tengah dia. Tujuan kita belajar apa? Apa tujuan kita belajar? Agar beradab. Beradab dulu, nomor 2 ilmu. Adab itu lebih penting dari Apa gunanya ilmumu banyak, adabmu ndak ada. Kena leceh ambil sama Ustaz Mal semalam, ya. Tolong ajari Ror. Ajar dah beradab. Ror. Ada sebut nama Amir Ror kan? Ror. Betul? Beradab dong. Kamu menganggap biasa-biasa, tapi kata guru yang dibimbing oleh Syekh Hadir Mansur, Syekh Ruzek, Syekh Robi, Syekh yang lain-lain itu, dibimbing beliau itu, hafizahullah itu, tahu bagaimana Al-Quran dan Sunnah menurut yang sebenarnya, di atas ilmu, bukan di atas kera-kera. Oh, kali begini bagus, kali begitu bagus ya. Bukan kira-kira. Apa dalam ayat itu? Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni minal haqqi syai'. Tahu kamu itu? Tidaklah mereka itu berilmu itu, kecuali hanya mengikuti prasangka dan duga-duga. Boleh kita mengikuti prasangka? Gak boleh sangka-sangka, harus di atas ilmu kamu, harus ada dalil, jelas. Dibangun di atas dalil ngomongnya. Jangan lagi. Kita ini umat pertengahan. Tidak meleceh, tidak pula hulu. Ya sebagaimana wajarnya aja kayak orang-orang di luar sana. Nah itu meleceh itu, bukan umat Nabi itu. Bukan umatan wasatan itu. Nah karena kurang diajar mungkin sama abinya mungkin, sama uminya mungkin. Ya pasti udah diajar, cuma dia aja yang nggak dengerin. Ya kan? Abi umimi aku percaya abi umimu seperti Ami juga. Ami mengajar anak, teman. Di antara sekian banyak anak itu ada yang satu-satu. Satu-satu apa? Yang tidak mendengar dan tidak taat. Betul? Ya. Apa bedanya anak-anak zaman now? Umat Nabi Muhammad tahu kamu? Bagaimana caranya dia? Bilang sama abimu ya. Dia nggak bisa diatur. Bisa? Biar dipelosok sama kakak-kakaknya nanti ya. Kakaknya hebat semua. Ya kan? Harus beradab. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Tidak meremehkan, tidak pula sujud-sujud, tunduk-tunduk kali kayak sufi. Begitu yang diajarkan. Kalau kamu nggak mau menerima pelajaran, nggak usah sini. Betul nggak? Kok matamu kayak gitu sama Ami? Kamu kira Ami takut kayak gitu? Udah biasa Ami ru'ya, mata-mata yang lebih ganas dari itu. Ya? Nggak percaya kamu? Macam-macam mata yang sudah Ami tengok semua. Ami Yusuf lah,
si Abdurrahman Kijan lah, Abang Abu Nabil lah, si tukang goreng, ya, banyak lagi yang lain-lain. Bukan abal-abal ini, makanan jin ini, ya. Makin kuat matanya, makin kuat juga nih. Sampai ku dengar suara jauh-jauh. Yang usir jin lah, biar mati dia sekali. Jin itu kalau nggak kuat suara kita nggak mati dia. Dengan pertolongan Allah itu. Iya. Harus dibentak dia. Tekan aja ininya dulu. Kan ininya. Sakit. Kena aja. Dari jempolmu. Dari telingamu juga. Ya. Pokoknya orang kalau kemasukan jin nampak dari matanya. Matanya itu merah nanar. Wajahnya nggak bersahabat. Seperti apa yang memasuki badannya, seperti itu gayanya. Kalau jin ular begini pula. Kalau jin harimau, ya. Ngam. Kalau jin wasmi. Ya. Jadi itu sekelumit tentang jin. Makanya kamu sebelum ngaji baca auzubillah. Ya. Auzubillah itu artinya apa? Auzubillah, fasta'iz bil. Kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai diwaswasi setan. Allazi yuwaswisu fi. Jempolmu ini ada di sini, ada nanti kalau dia ke sini dah kamu tekan ini nanti antara itu nanti kalau ada jinnya langsung hilang dia. Ya. Kamu kan nggak ada jin lah nanti baru sakit samamu. Dibacakan bismillah aja sudah udah dia kan. Ya. Surah apa kita baca nih? Ini aja lah. 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Dah. Wala. Nanti yang di tibyanan itu nanti kami bikin. Coba kamu beradab lagi. Kamu nak beradab sama juga dengan nanti Abi bilang kamu jangan kayak gitu. Ya. Coba dibaca wala taqulu. Apa nih larangan tentang apa nih? Larangan berkata. Apa-apa yang dikatakan disifatkan oleh lidah-lidahmu yang lidah itu dusta isinya. Jangan mensifatkan lidahmu akan kedusta. Hadza halal wa hadza haram. Apa artinya? Ini halal, ini haram. Aja kita baca dulu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. An-Nahl ayat 116. Bisa? Wala taqul. Wala taqulu. Ini larangan untuk apa nih? Larangan jangan sampai lidahmu ringan-ringan mensifatkan sesuatu kebohongan. Ini kamu bilang haram, ini kamu bilang halal, ini halal, ini haram. Jangan.
116 An-Nahl. An-Nahl surat ke-16. Halaman 116. Kenapa harus halaman samamu? Tidak perlu halaman lagi. Kalau sudah disebutkan surat dan ayat, nomor ayatnya, udah cukup itu. Itu apa halaman samamu? Ya, Quranmu ambillah. Macam-macam hebat kali kamu. Gak ada beradab. Mau belajar kamu kemari mau gimana nih? Hah? Mau makan-makan senang-senang kamu? Kurang adab kamu. Ya, kita kemari ini belajar, bukan senang-senang. Kami aja kemari untuk mengajar, bukan untuk senang-senang ya. Bukan untuk selfie-selfie. tadi Mi sampai jadi baik salat Mi. Ya. Campak-campak sana, campak sana. Itu karena tidak ada adab itu. Orang belajar kamu makan. Hebat kali kamu. Siapa kamu? Ya kan? Hebat kali. Besok-besok jangan makan di dalam lokal. Nanti meniru-niru semua. Ame pun jadi meniru karena itu. Nah, jangan kamu ambil punya orang. Ya, tidak boleh. Haram itu. Nah, ini dia. Masya Allah. Mana apanya nih? Sapunya mana? Ada? Enggak. Kemarin kayak gini. Oh ya, Masya Allah. Ya. Wala taqulu lima tasifu ya. Coba tengok. Coba baca Yusuf. Kok dipanjangkan fu. Tasifu al. Tasifu al bukan tasiful. Tapi tasifu al. Alsinatukum apa artinya tuh? Jangan kamu berkata kepada apa-apa yang disifatkan lidah-lidahmu tentang kedustaan. Ini halal padahal dusta, ini haram padahal dusta. Litaftaru agar kamu membuat-buat kebohongan atas nama Allah. Alallahil kadzib. Innalladzina yaftarun, orang-orang yang membikin-bikin, mereka itu akan kebohongan. Kebohongan itu tidak membawa keuntungan sedikit pun. Ya, jadi jangan bohong-bohong. Lebih baik jujur. Alaikum bisidq. Apa artinya? Wajib atasmu sidq. Apa sidq? Kayak Abu Bakar Siddiq Akbar. Orang yang selalu berlaku jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu membimbing kepada kebaikan. Ya ada? Kebaikan itu membimbing masuk surga. Lawannya apa? Dusta. Dusta itu membimbing kepada kefujuran. Yahdi ilal fujur. Ya. Fujur, perbuatan fujur. Apa fujur itu artinya ya? Fujur itu perbuatan kurang adab, kurang kutar, kurang tertib. Itu fujur itu. Gak disiplin, selalu sifatnya pelintak pelin-pelan, tidak gak istiqomah di atas hal hak, di atas ini fujur ini, ya. Sementara Nabi kita mengajarkan kepada istiqomah, amantu billahi tsumma istaqam, ya. Innalladzina amanu dalam batu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru
bil jannah. Surah apa? Fussilat. Sesungguhnya mereka-mereka yang berkata, apa yang dikatakan mereka? Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah, enggak pelin-pelan, disiplin dia. Dilarangnya sikap pelintat-pelintut terhadap dirinya. Disiplin apa? Istiqomah itu tidak pelin-pelan. Sebentar ular, sebentar setan. Itu tidak bagus itu. Kalau yang sebenar-benar itu apa? Malaikat-malaikat aja, itu menamai istiqomah. Jangan pagi beriman, besok munafik. Itu tidak istiqomah itu. Itu disiplin itu, sikap pelintat-pelintut itu ya. Dilarang sikap pelintat-pelintut, namanya apa? Disiplin. Wah, mantap kali. Udah, biar aja. Sama aja kalian itu. Nggak usah ngadu-ngadu kali. Ya, coba baca. Yusuf. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Coba ente gitu. Kayak mantap-mantap, kenapa rupanya? Keluarkan suaramu, kamu laki-laki, suara besar dong. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Coba. Wala taqulu lima. Taqulu. Kenapa panjang, Yung? Ada waw. Halo. Ada waw sukun. Setiap dhammah ada waw sukun sesudahnya panjang. Baik waw besar maupun waw kecil. Maupun waw dapan terbalik. Panjangin. Coba lagi ulang sampai benar. Kaziba panjang banyak kah? Kaziba hadza halal. Haram. Sifat tafkhimnya mana? Hadza halal wa hadza haram. Gitu. Amin kamu. Ibadah ini, Bung. Man qara'a harfan min kitabillah falahu. Siapa bisa melanjutkan nih? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu. Nenek. Siapa yang bisa? Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia bakal mendapat apa? Belum pernah kamu dengar? La aqul alif lam mim harfun, lakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi falahu man qara'a harfan. Woi, apa artinya tuh? Siapa? Kamu tahu artinya? Man qara'a. Kalau enggak tahu kamu perhatian dulu. Jangan baca-baca aja. Baca enggak ngerti ngapain kamu? Ya kan? Apa artinya? Siapa yang membaca? Biar kamu semangat membaca, jangan melempem kamu. Lempem aja padahal janji Nabi itu benar loh.
Tasdiqun fima akhbar. Kita benarkan, kita yakini bahwa apa yang dikhabarkan benar adanya. Apa artinya? Man qara'a, sering-sering bilang, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, ini Quran, ini kitabullah nih kan? Maka dia dapat pahala. Falahu hasanah. Wal hasanah mislu asyri amsaliha. Satu kebaikan dibalas dengan 10, dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf baru itu. Sudah 10 kebaikanmu. Berapa banyak huruf yang kita baca sebentar ini? Innama, apa tajwid semalam? Mengeluarkan setiap huruf di tempat makhrajnya, keluarnya sama. Terus bersamaan dengan keluarnya di makhraj, apa lagi? Diberikan hak. Apa haknya? Sifat yang permanen. Permanen. Apa sifat permanen? Kamu kok ngantuk-ngantuk, mana ada malaikat Jibril kayak gini? Gak ada malaikat Jibril kayak gini belajar. Pusing dari dulu aja. Jangan pusing. Tidak boleh ngantuk, tidak boleh pusing. Gak ada Jibril pusing. Tutorial. Iya, gak boleh sakit nanti liburan aja. Boleh? Makanya kamu jaga kesehatan. Makanan bergizi jangan yang banyak MSG. Pakai susu beruang. Berberen. Makan daging ayam segar. Gitu sikit. Ami pun bukan orang kaya kok. Tapi ada persamaan, ada itu. Sayur-sayuran boleh. Ikan-ikanan boleh. Biar bergizi kamu, nggak pusing. Pusing-pusing kapan pandaimu? Kapan pandaimu? Udah 7 tahun. Muhammad Rasulullah maknanya apa? Tajwid apa? Sifat permanen itu apa? Apa sifat permanen? Sifat yang tidak berubah-ubah. Sifat yang pasti kayak gitu terus. Contohnya apa? Contohnya shin, tafashi. Dot, istitol sifatnya. Nggak boleh nggak istitol dot itu. Nanti kamu bikin pula ismat, sifatnya nggak masuk nanti. Tertahan dot, dit, tertahan suaramu nanti, ya kan? Kamu tafrid ini, sikap pertengahan kamu, ya kan? Umat Nabi Muhammad itu pertengahan, tidak terlalu hulu kepada gurunya, tidak pula meremeh-remehkan gurunya. Jangan seperti Khawarij atau Murji'ah. Ahlus Sunnah itu antara Murji'ah dan Khawarij. Apa sikap Khawarij? Tahu kamu Khawarij? Apa sikapnya? Terlalu hulu dengan ayat-ayat ancam. Semuanya berdosa kecil pun kafir katanya. Pemerintah tauhid katanya. Karena apa? Karena nak menjalankan hukum Islam. Kafir. Gampang aja kafir man. Bertumpu kepada ayat ancam. Coba tertib kamu, jangan kurap-kurap. Jangan kurap. Apa sifat Khawarij samamu? Coba. Kalau nggak tahu kamu Khawarij, nanti kamu jadi Khawarij. Sifatmu harus tahu kamu Khawarij. Khawarij itu anjing neraka kata Nabi. Gila benar. Kalau kamu nggak tahu lobang, masuk lobang kamu. Makanya kamu berilmu lah.
Gak kenal sifat khawarid, bisa jatuh kepada khawarid. Gak kenal lubang kamu di jalan, bisa masuk lubang kamu kan? Ya enggak? Makanya berilmu kamu tentang lubang. Oh ini lubang, ini licin. Ini walaupun tertutup air banjir, ini lubang ini. Kita harus tahu ini. Jangan masuk lubang ini, nanti masuk ke dalam lubang kita nih. Ya kan? Supaya selamat gimana? Kita harus berilmu. Orang berilmu itu mulia. Apa bukti orang berilmu mulia? Apa? Kok carut kamu? Carut kamu tadi? Yame. Carut kamu? Yame, aku dengar. Becek dikira. Ya. Ami santai tapi masuk. Nyengir tapi mikir. Bombe. Apa sifat permanen tadi? Sifat yang mesti tidak boleh nggak ada. Harus ada sifat. Kalau sifat mustahak apa? Ah, nggak tahu lagi kamu. Ngapain kamu sayang-sayang kamu kemari? Apa mustahak? Bolehkan. Ah, membolehkan ya. Ya membolehkan, Nen. Ada sifat hak ma'iqta haqqahu wa mustahaqqahu. Ah, udah itu. Itu udah tajwid kamu tuh. Kadang-kadang di sini kenamu tadi. Mustahak tadi. Apa mustahak? Sifat yang mesti panjang kalau ada tanda panjang. Mesti pendek kalau nggak ada tanda panjang. Hai, miskun. Penduko juga. Bagus duduk. Siapa yang bermasalah sebut nama bapaknya. Ya. Sifat mustahak apa tadi? Di sini letak salahnya si Boyong Yusuf. Wala taqulu lima katanya. Padahal lu itu ada lu panjang. Kenapa lu panjang? Karena ada waw itu mesti panjang. Makanya namanya mustahak. Sifat yang ada kadang ada kala. Kadang kala, kadang lipan, lele. Betul. Kadang lele dia, kadang lipan dia, kadang limbat. Ya, itu mustahak. Kadang gunnah dia, kadang idgham dia, kadang qalqalah dia. Mesti digunakan, mesti diizharkan dan sebagainya dan sebagainya. Begitu. Jangan lupa lagi kamu JLL, jangan lupa lagi. Coba ente baca. Wala taqulu terakhir. Jangan kepanjangan. Potong-potong 5 potong bisa? Bisa? Ta kamu panjang, enggak boleh ta. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Coba. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hadza halal. Cantik, Allah suka cantik. Hadza haram. Pakai wa ya. Terus litaftaru. Ru, enggak boleh ru. Litaftaru. Belum ada sifat tafkhimu. Litaftaru al-kadhib.
Alal kau. Alallah, lupa nih, alallah. Terus il-kadhib. Ya, boleh. Belum. Lanjutkanlah. Innal ladzi dulu. Kenapa dilamakan in? Apa sifat in itu mestinya apa, Gun? Mesti atau mustahak itu. Jangan ndak kamu gunakan. Ndak tajwid nanti. La panjanglah karena alif ada di situ, alif sukun, bukan miskun ya. Ya. Coba lagi. Innal ladzina yaftarun. Baca. Innal ladzina yaftarun 'alallahil kadhiba la yuflihun. La pakai panjang lanya, kok pendek terus? Kan ada alif lam, alif sukun. La yuflihun.